Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis implementasi manajemen strategi di PT Wina Mandiri Karunia. Sebelum kami presentasikan, perkenalkan, nama saya Devinur Aisyah dengan NPM akhir 312. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Anjani dengan NPM 044. Perkenalkan, nama saya Irina Nabila Firdausi dengan NPM 051. Perkenalkan, saya Putri Lestari dengan NPM 058. Perkenalkan, nama saya Agus Satria Wicaksono, NPM akhir 256. Perkenalkan, saya Ananda Maisa Putri dengan NPM 294. Perkenalkan, nama saya Ruli Kurniawati dengan NPM akhir 297. Perkenalkan, saya Natsmila Iza Fitriani dengan NPM akhir 302. Perkenalkan, saya Riris Tiarini dengan NPM akhir 303. Saya Claudia Meliviasari dengan NPM akhir 413. Sebagai profil perusahaan, PT Wina Mandiri Karunia atau bisa disebut Wina Kargo yang jasa logistik dan pengiriman barang berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, fokus perusahaan itu pengiriman dengan aman dan tepat waktu, memanfaatkan teknologi informasi, mendukung distribusi UMKM dan e-commerce. Visinya menjadi perusahaan kargo yang andal dan berkembang serta mendukung sistem distribusi barang dan ekonomi digital. Misinya mengembangkan layanan bisnis teknologi, memberikan pelayanan terbaik, menjamin keamanan pengiriman, menjadi mitra terpercaya pelaku usaha. Selanjutnya, kami melakukan kegiatan company visit itu pada hari Jumat 5 Maret 2026 di PT Wina Mandiri Karunia Kargo. Kegiatan diawali dengan sesi perkenalan dan dilanjutkan dengan sesi wawancara bersama Bapak Rudi selaku manajer operasional dan marketing serta Ibu Foni sebagai PIC Finance. Pembahasan berfokus pada penerapan manajemen strategi perusahaan meliputi faktor eksternal dan internal, strategi bisnis, tujuan jangka panjang, serta evaluasi strategi perusahaan. Selain wawancara, kelompok kami juga melakukan observasi langsung terhadap aktivitas operasional perusahaan untuk memahami penerapan strategi bisnis secara nyata. Kegiatan berlangsung lancar dan memberikan wawasan praktis mengenai manajemen strategi di dunia industri. Next. Saya akan membahas tentang analisis lingkungan eksternal staple. Yang pertama ada faktor sosial. PT Wina Mandiri ini memiliki volume pengiriman yang dipengaruhi oleh tren belanja masyarakat. Selanjutnya ada fenomena lonjakan volume pengiriman itu tinggi biasanya pada event-event tertentu seperti 11.11, 11.11 dan event-event Harbolnas dan segala macam. Selanjutnya PT Wina ini juga memiliki kegiatan CSR kepada masyarakat. Selanjutnya ada faktor teknologi. PT Wina ini memanfaatkan teknologi GPS yang bernama Orin untuk melakukan tracking atau pemantauan posisi unit kendaraan itu secara real time. PT Wina ini memiliki keterbatasan teknologi dalam layanan pengiriman jalur udara. Serta PT Wina ini masih dalam tahap mengembangkan teknologi yang lebih luas. Next. Selanjutnya ada faktor ekonomi. PT Wina ini menetapkan tarif layanan itu dilakukan berdasarkan perhitungan biaya operasional per rutenya. Lalu PT Wina ini menghitung margin keuntungannya itu ditetapkan di atas biaya operasional standar. Selanjutnya penerapan strategi diversifikasi klien itu dilakukan untuk pengembangan portofolio pelanggan. Selanjutnya ada faktor lingkungan. PT Wina ini rutin melakukan mekanisme uji kir kepada kendaraannya yang dilaksanakan itu secara rutin setiap 6 bulan sekali. PT Wina Mandiri Karunia Kargo ini masih bersifat reaktif terhadap lingkungan dan masih berbasis kepatuhan regulasi. Next. Selanjutnya terdapat politik, yang dimana politik ini memiliki tantangan di distribusi BBM.
Pertama, di sistem barcode terjadinya pemblokiran sepihak secara berkala pada sistem barcode BBM yang menghambat operasional dari PT Wina. Kemudian terdapat pembatasan kuota, adanya pembatasan jatah pengisian pada periode tertentu, terutama menjelang hari raya. Ketiga, ketidakpastian perubahan kebijakan subsidi yang mendadak mengganggu perencanaan anggaran perusahaan. Selanjutnya terdapat dampak operasional dan SLA. Untuk ancaman SLA tersendiri, target pengiriman 34 jam terancam gagal diakibatkan antrian bahan bakar. Kemudian risiko keterlambatan, yang dimana penumpukan antrian di SPBU menyebabkan penundaan keberangkatan armada. 3. Harapan perusahaan. Pastian pasokan BBM bersubsidi tanpa pengurangan mendadak di masa puncak. Next. Selanjutnya yaitu faktor hukum. Terdapat standar legalitas armada. Uji kir berkaitan memastikan seluruh unit lulus uji kelayakan jalan sebagai syarat mutlak operasional. Kemudian kelayakan pengemudi, di mana verifikasi kesehatan dan jaminan waktu istirahat yang cukup sebelum penugasan dari tiap karyawan ataupun driver dari PT Wina. Kemudian dokumentasi mitra, pemenuhan syarat administratif ketat untuk mitra seperti JNT dan sektor pabrik. Kemudian inisiatif strategis yaitu logistik halal, dalam sertifikat halal armada, menanggapi kebutuhan pelanggan sektor bahan baku, makanan, yaitu PT Wina Cargo melakukan sertifikasi halal armada mulai Februari bulan ini. Kemudian untuk status terkini melibatkan penyedia halal eksternal, di mana sidang sertifikat telah selesai dan menunggu penjelasan sertifikat secara resmi. Next. Untuk faktor etikanya, pertama itu maintenance secara rutin, di mana protokol pemuatan komitmen, aset pengecekan, dan penggantian filter, oli, dan solar setiap bulan demi performa armada yang 5. Mulai protokol pemuatan, yaitu dengan melakukan pengecekan kebocoran NUK dan penggunaan terpal wajib untuk melindungi barang dari cuaca yang tidak menentu. Kemudian komitmen aset, di mana menjaga standar pelayanan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap aset milik pelanggan. Kemudian udah ada analisis lingkungan internal untuk dari sisi keuangan. Dari PT Bina Mandiri Karunia sendiri sedang memfokuskan strategi pada manajemen cash flow sebagai prioritas utama. Hal ini dilakukan sebagai respon langsung terhadap struktur pendapatan perusahaan yang sangat bergantung pada sistem pembayaran tempo dari pelanggan-pelanggan besar seperti JNT Cargo, Shopee Express, ataupun JNT Express. Nah, kemudian untuk dari PT Bina Mandiri Karunia sendiri menetapkan indikator kesehatan keuangan, di mana Wina menetapkan target rasio komposisi pendapatan yaitu 70% dalam bentuk pendapatan tunai sebagai kas tunai dan sisanya 30% sebagai bentuk piutang. Kemudian dengan menerapkan budgeting operasional berbasis standar rute, di mana PT Wina Mandiri Karunia membangun sistem penganggaran biaya operasional yang terstruktur berdasarkan rute pengiriman, di mana setiap rute memiliki standar biaya maksimal yang sudah ditetapkan dan diuji sebelumnya. Kemudian untuk dari struktur biaya tetap dan implikasinya, dari PT Wina Mandiri Karunia masih didominasi oleh biaya tetap berupa cicilan kendaraan yang harus dibayarkan sebagai setiap bulan tanpa memandang volume operasional. Ini merupakan juga sebagai salah satu strategi dari sisi keuangan untuk peningkatan jumlah aset. Kemudian ada pada fase stabilitas, di mana Wina Mandiri Karunia berada pada fase stabilitas keuangan sebelum melakukan ekspansi, di mana perusahaan melakukan penilaian keuangan yang konservatif, di mana untuk saat ini keputusan ekspansi masih dianggap terlalu dini dan kurang matang apabila keuangan perusahaan belum stabil. Next. Kemudian yaitu dengan strategi pengendalian keuangan terhadap gejolak ekonomi eksternal, di mana ketahanan operasional yang relatif baik karena sifat industri logistik sendiri cenderung bersifat inelastis terhadap gejolak ekonomi jangka pendek. Kemudian dengan melakukan diversifikasi pelanggan sebagai strategi ketahanan pendapatan, di mana perusahaan secara aktif mengembangkan basis pelanggan ke berbagai segmen industri. Dari sudut pandang keuangan, diversifikasi pelanggan ini berfungsi sebagai natural hedge terhadap risiko kehilangan pendapatan. Nah, kemudian adalah keuangan sebagai penentu arah formulasi strategi korporasi, di mana keputusan sebelum melakukan ekspansi ditentukan berdasarkan stabilitas kondisi keuangan perusahaan. Apabila dirasa kondisi keuangan sudah stabil, PT Bina Mandiri Karunia baru akan melakukan strategi
ekspansi. Baik, selanjutnya ada analisis lingkungan internal pada PT Wina Karunia Kargo, di mana pada aspek sumber daya manusia yang pertama di sini ada sistem dan proses rekrutmen karyawan. Proses rekrutmen dijalankan melalui divisi HRD dengan pendekatan yang menekankan kesesuaian kompetensi fungsional, bukan dari standar akademik yang tinggi. Kemudian yang kedua ada program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, di mana PT Wina Kargo melaksanakan pelatihan secara situasional sesuai kebutuhan operasional. Di sini ada dua pelatihan utama. Yang pertama pelatihan teknis pengiriman udara kerjasama dengan Balai Karantina. Yang kedua pelatihan etika, kedisiplinan, dan kepatuhan SOP driver. Kemudian selanjutnya ada penegakan SOP dan sistem akuntabilitas driver, di mana PT Wina Kargo menerapkan kesepakatan tertulis yang mengikat driver secara hukum dan finansial, dan juga apabila terjadi kerusakan barang akibat klaim akan dibagi antara perusahaan dan driver sesuai persentase yang telah disepakati. Driver juga diwajibkan mendokumentasikan seluruh proses pengiriman secara real-time sebagai bentuk bukti audit. Dan selanjutnya ada standar kesehatan dan keselamatan kerja driver. PT Wina Kargo memastikan bahwa driver dalam kondisi sehat dan telah beristirahat dengan cukup sebelum berangkat menjalankan rute pengiriman. Selanjutnya ada budaya organisasi. PT Wina Kargo menjadikan komunikasi sebagai nilai inti yang benar-benar dipraktikkan dalam keseharian operasional perusahaan, di mana diimplementasikan melalui WhatsApp Group sebagai platform koordinasi utama secara real-time, dan juga manajemen tidak segan untuk turun langsung menanggapi komunikasi ke pelanggan ketika diperlukan. Kemudian ada koordinasi lintas tim dan sistem kerja kolaboratif. PT Wina Kargo beroperasi melalui sinergi erat antar unit kerja yang saling melengkapi, di mana koordinasi lintas tim jadi kemampuan organisasional yang krusial, namun seluruh koordinasi tersebut masih dijalankan secara manual berbasis Microsoft Office dan WhatsApp tanpa sistem ERP terintegrasi yang berpotensi menjadi hambatan saat perusahaan memasuki fase ekspansi. Dan yang terakhir di sini sistem penilaian sumber daya manusia dilakukan setiap 3 bulan sekali. Hal ini dilakukan PT Wina Kargo untuk menentukan apakah sumber daya manusia yang bersangkutan masih layak untuk dipertahankan atau tidak. Baik, selanjutnya untuk di bidang operasional, yang pertama sendiri ada alur operasional pengiriman, di mana proses operasional ini dimulai dari penerimaan delivery order dari pelanggan pada H-1 sebelum pengiriman, dan tim operasional kemudian menjadwalkan driver dan mengalokasikan unit armada melalui WhatsApp Group sebagai platform koordinasi utama seperti yang disampaikan teman saya. Kemudian selama pengiriman berlangsung, driver wajib mendokumentasikan setiap tahap dalam bentuk foto dan juga video, mulai dari proses muat, perjalanan, hingga bongkar di titik tujuan. Nah, setelah selesai, tim administrasi mengonfirmasi kepada pelanggan bahwa barang yang telah terkirim lengkap dan dalam kondisi baik. Selanjutnya pada standar layanan dan service level agreement atau SLA, perusahaan menargetkan pencapaian SLA minimal 90% per bulan sebagai tolok ukur kualitas layanan. Nah, pencapaian ini menjadi alasan utama mengapa kontrak dengan pelanggan besar seperti JNT Cargo selalu diperpanjang. Sebagai bentuk diferensiasi, PT Wina sendiri merancang waktu tempuh lebih cepat dari standar industri. Misalnya rute Surabaya-Jogja yang biasanya dilakukan dalam 1 hari dapat diselesaikan dalam 8 jam. Nah, pendekatan ini selaras dengan konsep time-based competition, di mana kecepatan menjadi sumber keunggulan bersaing. Kemudian selanjutnya pada penanganan kendala dan juga peak season. Pada periode peak season seperti hari raya dan juga tanggal kembar, volume pengiriman melonjak hingga beberapa gateway mengalami overload. Untuk mengantisipasinya, PT Wina menerapkan
strategi cross deployment armada, yaitu memindahkan unit secara fleksibel sesuai kebutuhan antar lokasi. Nah, strategi ini merupakan wujud dari dynamic capabilities, yakni kemampuan perusahaan merespon perubahan secara cepat dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Selanjutnya, sistem koordinasi operasional, di mana seluruh koordinasi operasional saat ini masih berbasis WhatsApp Group dan juga Microsoft Excel atau spreadsheet secara manual. Nah, sistem ini masih terbukti efektif untuk skala operasional saat ini, namun berpotensi menjadi hambatan ketika perusahaan memasuki fase ekspansi. Perusahaan telah merencanakan pengembangan sistem tracking yang lebih terintegrasi, namun realisasinya masih menunggu persetujuan dari manajemen puncak. Untuk pengendalian kualitas armada, perusahaan menjalankan uji berkala KIR setiap 6 bulan sesuai kewajiban Dinas Perhubungan, yang mencakup pemeriksaan ban, emisi, dan juga kelayakan jalan. Selain itu, penggantian filter dan oli dilakukan rutin setiap bulan untuk memastikan armada selalu dalam kondisi prima. Nah, pendekatan ini selaras dengan konsep total productive maintenance yang menekankan pentingnya perawatan preventif. Next. Untuk aspek pemasaran, yang pertama ada strategi pemasaran berbasis kualitas layanan, di mana strategi pemasaran Wina sendiri bertumpu pada 2 pilar utama, yaitu kualitas layanan dan juga komunikasi yang responsif, bukan pada iklan atau promosi massal. Nah, manajemen bahkan turun langsung menangani komunikasi dengan pelanggan saat terjadi kendala di lapangan. Pendekatan ini mencerminkan relationship marketing, di mana membangun hubungan jangka panjang terbukti lebih efisien dibanding terus-menerus mencari pelanggan baru. Selanjutnya, segmentasi pasar dan juga target pelanggan, di mana Wina sendiri melayani 2 segmen utama. Yang pertama, segmen ekspedisi korporat seperti JNT Cargo dan Shopee Express yang membutuhkan armada pendukung. Yang kedua, segmen industri manufaktur seperti PT PN, PT Pura, dan Selaras yang memiliki kebutuhan pengiriman lebih stabil dan terprediksi. Nah, strategi dual segmen ini menjaga keseimbangan pendapatan antara sumber yang bersifat musiman dengan yang bersifat reguler. Selanjutnya ada word of mouth dan branding armada, di mana pertumbuhan pelanggan Wina ini hampir sepenuhnya didorong oleh word of mouth dari reputasi layanan yang konsisten. Selain itu, armada full branding Wina yang beroperasi di berbagai rute berfungsi sebagai media promosi bergerak secara tidak langsung. Sebagai contoh, pelanggan Aslastri yang awalnya hanya menggunakan layanan laut ke Makassar, kemudian tertarik menggunakan layanan antar kota setelah melihat armada Wina beroperasi secara konsisten. Selanjutnya pada penetapan harga, PT Wina sendiri menggunakan pendekatan cost plus pricing berdasarkan biaya operasional aktual per rute yang telah diuji coba, ditambahkan dengan margin keuntungan yang diperhitungkan. Meskipun tidak selalu menjadi yang termurah, PT Wina sendiri berhasil menaikkan harga kepada beberapa pelanggan tanpa penolakan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah membangun perceived value yang tinggi sesuai dengan konsep value-based pricing. Kemudian untuk pengukuran kepuasan dan retensi pelanggan, kepuasan pelanggan sendiri diukur melalui pencapaian SLA bulanan dan tingkat repeat order. Keberhasilan marketing dinilai bukan dari jumlah pelanggan baru, melainkan dari tingkat retensi order yang ada. Pendekatan ini relevan dengan temuan bahwa peningkatan retensi pelanggan sebesar 5% dapat meningkatkan profitabilitas hingga 95%. Selanjutnya ada potensi pengembangan pasar, di mana permintaan dari berbagai wilayah seperti Jakarta, Bandung, dan Bekasi terus berdatangan, namun terpaksa ditolak karena keterbatasan armada. Untuk kedepannya, PT Wina sendiri menyebutkan juga telah mengidentifikasi segmen cold chain logistik sebagai target ekspansi berikutnya. Nah, strategi yang paling relevan saat ini adalah kombinasi market penetration dan juga product development. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya yaitu analisis Porter 5 Force. Yang pertama yaitu persaingan antar pesaing. Di industri yang sama, tingkat persaingan yang dihadapi PT Wina Mandiri Karunia tergolong cukup tinggi, khususnya pada segmen pengiriman armada truk besar. Persaingan ini terjadi dari sisi harga dan juga ketersediaan unit. Terdapat kompetitor yang menawarkan harga lebih rendah namun belum mampu menyediakan unit secara fleksibel sesuai kebutuhan pelanggan, yang dimana kondisi ini menjadi celah kompetitif bagi perusahaan karena meskipun tarif yang ditawarkan tidak selalu paling murah, perusahaan tetap unggul dalam ketersediaan armada dan pencapaian SLA secara konsisten. Sehingga strategi PT Wina Mandiri Karunia dalam menghadapi persaingan bukan dengan memangkas harga, tetapi dengan meningkatkan kualitas layanan dan menjaga konsistensi waktu pengiriman sebagai nilai diferensiasi utama. Selanjutnya, ancaman pendatang baru. Ancaman dari pendatang baru di industri logistik dan pengiriman barang sangat bergantung pada brand dan bentuk pelayanan yang diberikan perusahaan. Meskipun banyak ekspedisi baru yang muncul, pelanggan cenderung tetap memilih perusahaan yang sudah dikenal dan memiliki layanan sesuai kebutuhan mereka. PT Wina Mandiri Karunia sendiri tetap mampu mengikuti perkembangan layanan yang dijalankan para pesaing sehingga masih bisa bersaing di tengah munculnya pendatang baru. Untuk menghadapi kondisi tersebut, perusahaan lebih fokus menyesuaikan layanan dengan kebutuhan pelanggan, menjaga ketersediaan unit, memastikan pencapaian SLA, serta menjaga fleksibilitas waktu pengiriman. Yang ketiga, daya tawar pemasok. PT Wina Mandiri Karunia menjaga hubungan kerjasama dengan baik melalui komunikasi yang rutin dan menyeluruh. Dari sisi operasional, tim bertanggung jawab untuk penjadwalan driver dan memastikan ketersediaan unit sesuai kebutuhan pengiriman. Sedangkan dari sisi administrasi dan finance, komunikasi rutin juga dilakukan terkait proses pengiriman maupun penagihan. Selain itu, perusahaan juga menjalin kerjasama dengan beberapa pemasok agar operasional tidak hanya bergantung pada satu pemasok saja. Dengan cara ini, apabila terjadi kendala pada salah satu pemasok, pasokan tetap terpenuhi dan operasional perusahaan tetap berjalan dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang keempat yaitu ada ancaman produk, di mana ancaman produk substitusi bagi PT Wina Kargo di sini berasal dari layanan ekspedisi instan dan juga jasa pengiriman retail yang saat ini semakin mudah diakses oleh para pelanggan. Tetapi perusahaan juga tidak sepenuhnya menangkap kondisi tersebut sebagai sebuah ancaman, tetapi juga sebagai peluang untuk melakukan pengembangan sebuah layanan. Jadi, sejak akhir Desember hingga awal Januari, PT Wina Mandiri Kargo ini mulai membuka layanan pengiriman barang dalam jumlah yang lebih kecil atau tidak harus menggunakan kapasitas full truckload, di mana langkah ini dilakukan supaya perusahaan juga dapat menjangkau kebutuhan pelanggan yang lebih seragam dan juga tidak hanya bergantung pada layanan pengiriman dengan skala yang besar. Selain itu, dalam mempertahankan pelanggan supaya tidak beralih ke layanan yang mungkin menawarkan harga lebih murah, PT Wina ini juga menekankan pada kualitas dan juga konsistensi pelayanan. Salah satu keunggulan utama perusahaan mereka adalah kemampuan dalam memenuhi Service Level Agreement atau SLA dengan sangat baik, bahkan dalam beberapa kondisi pengiriman dapat sampai lebih cepat daripada target yang telah ditentukan. Dengan adanya kinerja tersebut, juga membuat para pelanggan, terutama yang memiliki kebutuhan mendesak atau urgent, dapat tetap mempercayakan pengirimannya kepada PT Wina. Maka dari itu, kualitas layanan yang konsisten dan juga unggul bisa menjadi fokus utama bagi perusahaan untuk mampu menghadapi ancaman substitusi di industri logistik. Dan yang kelima yaitu ada daya tawar pembeli. Dalam perjalanan operasionalnya, PT Wina ini cukup sering untuk menghadapi permintaan yang mendadak dari para pelanggan di luar jadwal yang telah disepakati sebelumnya. Untuk menghadapi kondisi tersebut, perusahaan tetap berupaya untuk mengakomodasi permintaan pelanggan selama ketersediaan unit ini masih memungkinkan. Tetapi jika unit tidak tersedia, perusahaan akan menawarkan penjadwalan ulang di hari berikutnya. Selain itu, perusahaan juga telah membuat kesepakatan bersama kepada pelanggan bahwa permintaan pengiriman atau keluarnya delivery order dilakukan maksimal H-1 supaya proses pengaturan jadwal kendaraan dapat berjalan dengan optimal. PT Wina Mandiri ini juga menunjukkan komitmen yang tinggi mengenai keluhan para pelanggan
mengenai keluhan pelanggan dengan melakukan evaluasi perbaikan terhadap standar operasional perusahaan. Contohnya, sebelum proses pengecekan barang hanya dilakukan untuk mengandalkan dokumentasi foto dari para driver. Tetapi setelah munculnya keluhan terkait kekurangan barang ketika pengiriman, perusahaan memperbarui prosedur dan juga mewajibkan para driver untuk melakukan pengecekan secara langsung berdasarkan surat perintah jalan dari pabrik. Selain itu, perusahaan juga menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama, meskipun terdapat kompetitor yang menawarkan harga yang lebih murah, tetapi PT Wina ini meyakini bahwa kemudahan dan juga kualitas pelayanan yang diberikan itu seperti kecepatan pengambilan produk dan juga kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan menjadi alasan utama bagi para pelanggan untuk tetap loyal dan tidak berpindah ke perusahaan lain. Selanjutnya, Baik, selanjutnya pada analisis formulasi strategi PT Wina yang terdiri dari 3 level strategi, yakni strategi korporasi, bisnis, dan fungsional. Ketiga level ini itu saling berkaitan dalam menentukan arah dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Yang pertama, strategi level korporasi. Pada level ini, PT Wina menerapkan strategi stabilitas, yakni fokus pada menjaga kondisi perusahaan tetap kuat sebelum melakukan ekspansi. Hal ini itu terlihat dari kebijakan perusahaan yang tidak langsung menerima seluruh permintaan pelanggan baru apabila kapasitas armada dan operasional belum memadai. Perusahaan lebih mengutamakan pemenuhan komitmen terhadap pelanggan yang sudah ada untuk menjaga kualitas layanan dan reputasi perusahaan. Selain itu, keputusan untuk melakukan ekspansi juga didasarkan pada kesiapan internal, terutama dari sisi keuangan, di mana perusahaan memastikan bahwa arus kas berada dalam kondisi stabil. Strategi ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki orientasi pada pertumbuhan yang bertahap dan terkontrol. Kemudian yang kedua, yakni strategi level bisnis. Pada level ini, PT Wina itu menerapkan strategi diferensiasi, di mana perusahaan tidak berfokus pada persaingan harga, melainkan pada keunggulan layanan yang ditawarkan kepada pelanggan. Keunggulan utama terletak pada kecepatan pengiriman dan kualitas pelayanan. Perusahaan mampu memberikan waktu pengiriman yang lebih cepat dibandingkan standar pasar, serta menjaga komunikasi yang baik dengan pelanggan. Nilai tambah ini membuat pelanggan tetap memilih perusahaan meskipun harga yang ditawarkan relatif lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menerapkan pendekatan berbasis nilai, di mana pelanggan bersedia membayar lebih untuk pelayanan yang lebih baik. Strategi ini terbukti efektif yang diterapkan di PT Wina dalam meningkatkan permintaan, bahkan hingga melebihi kapasitas perusahaan. Next. Yang terakhir ada strategi level fungsional. Pada level ini, strategi perusahaan itu difokuskan pada efisiensi operasional, pengelolaan keuangan, serta pemeliharaan hubungan dengan pelanggan. Dari sisi operasional sendiri, perusahaan berupaya memaksimalkan penggunaan armada dengan memastikan setiap unit tetap produktif dan tidak mengalami waktu menganggur. Setelah proses pengiriman selesai, unit segera diupayakan untuk mendapatkan muatan berikutnya. Dari sisi keuangan, perusahaan sangat memperhatikan kestabilan arus kas dengan menjaga keseimbangan antara pemasukan tunai dan piutang. Hal itu dilakukan untuk memastikan kelancaran operasional, mengingat adanya kewajiban rutin seperti biaya operasional dan cicilan unit. Kemudian pada fungsi pemasaran, perusahaan lebih mengandalkan kepuasan dan loyalitas pelanggan dibandingkan promosi secara besar-besaran. Indikator keberhasilan dari pemasaran sendiri itu dilihat dari jumlah order dan tingkat retensi pelanggan. Selain itu, perusahaan juga menjalin kerjasama dengan pihak eksternal. Next. Oke, baik. Yang terakhir, kesimpulan dari hasil analisis lingkungan eksternal menggunakan pendekatan staple. Disimpulkan bahwa perusahaan sangat mempengaruhi oleh pertumbuhan e-commerce yang berdampak pada peningkatan permintaan jasa pengiriman. Dari sisi internal, perusahaan memiliki keunggulan dalam pengelolaan operasional yang terstruktur, khususnya dalam sistem penentuan biaya berbasis
rute, dan pengendalian kualitas layanan. Dengan kondisi tersebut, strategi yang diterapkan oleh PT Wina Mandiri Kurnia Kargo saat ini lebih berfokus pada strategi stabilisasi dibandingkan ekspansi. Perusahaan memilih untuk memperkuat kondisi internal, terutama dari sisi keuangan dan operasional. Sebelum melakukan pengembangan usaha lebih lanjut, keputusan ini menunjukkan bahwa perusahaan mengutamakan keberlanjutan bisnis dan menjaga kualitas layanan dibandingkan mengejar pertumbuhan yang terlalu cepat. Baik, presentasi dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih.